ketika kita sekarang berada pada periodisasi sejarah yang keempat, dan kita merindukan jannah surganya Allah Subhanahu wa taala, apa kiatnya supaya kita selamat, supaya kita diarahkan oleh Allah menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, al-mubadirah bi amal, bersegera beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Bersegera beramal soleh, jangan ditunda. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santriwati yang dimuliakan Allah. Nah sekarang bagaimana kiatnya? Tapi sebelum saya membahas kiatnya, Rasulullah ingatkan, tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Setelah masa periodisasi sejarah Mulkan Jabriyah, insya Allah periodisasi yang kelima, Allah munculkan Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Ini masa kemenangan yang diberikan oleh Allah. Beliau dibaiat di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, dan beliau dikawal dari Masjidil Haram oleh siapa? Ashabul Yadusun, pasukan pembawa panji-panji hitam yang digerakkan oleh Allah dari mana? Dari Khurasan, bergerak dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis, Palestina. Jadi Allah dan Rasulnya mengabarkan puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Palestina, pasti. Nah sekarang bagaimana dengan kiat selamat kita? Karena kalau kita lihat periode Mulkan Jabriyah ini tadi, ya Allah, ngeri. Makanya kita butuh keselamatan. Bagaimana? Yang pertama, karena kita ini semuanya kepingin masuk jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita pupuk apa yang patut kita butuh. Mahabbatullah, mahabbatul Rasul, mahabbatul jihad fisabilillah. Itu kalau sudah jadi budaya umat Islam, ya, terutama di lingkup pada pesantren Al-Firdaus, mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, mahabbatul Rasul, kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbatul jihad fisabilillah, kecintaan pada perjuangan di jalan Allah, itu sudah jadi budaya hidupnya. Insya Allah Allah jadikan apa? Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladziina min qablihim. Sungguh kata Allah, aku berjanji pada hamba-hambanya yang aman, beriman di antara kalian, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, tauhid wa sunnah. Itu kalau sudah kita jadikan sebagai pijakan dalam hidup dan kehidupan kita, Allah berjanji Allah akan jadikan kita penguasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum kita berkuasa. Itu janji Allah pasti. Oleh karena itu, ketika kita sekarang berada pada periodisasi sejarah yang keempat, dan kita merindukan jannah surganya Allah Subhanahu wa taala, apa kiatnya supaya kita selamat, supaya kita diarahkan oleh Allah menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, al-mubadirah bi amal, bersegera beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Bersegera beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bi amali fitnah dan kakitu aidlil mudlim. Bersegeralah berkali beramal soleh. Badiru bi amal fitnah, sebelum datang fitnah yang dikabarkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Apa wujud konkretnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafir, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Jadi, kenapa Rasulullah memberikan arahan segera beramal soleh sebelum datang fitnah seperti digambarkan potongan-potongan mayat yang gelap? Apa? Rasulullah mengabarkan nanti ada masanya umatku pagi beriman, sore sudah jadi kafir, atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Why? Kenapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bi'u dinahu bi ardil dunya, dia jual agamanya dengan harga dunia. Sekarang sudah terjadi. Berapa banyak umat Islam kita saksikan, dia jual akidahnya demi pangkat, kedudukan, jabatan, fulus, popularitas, dan sebagainya. Sudah terjadi. Oleh karena itu Rasulullah memberikan arahan al-mubadirah bi amal, bersegera beramal soleh, jangan ditunda. Yang kedua, at-tamassuk bi sunnah, berpegang pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan wasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah memberikan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di.
tamassaku biha wa adu alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Berpegang teguhlah kalian pada sunnah dan sunnah khulafaur rasyidin, sahabat al-mahdiyyin yang diberi petunjuk. Tamassaku biha wa adu alaiha bin nawajib. Pegang kuatlah sunnah Rasulullah. Gigitlah sunnah Rasulullah ke dalam gigi seperti kalian menggigit gigi geraham. Itu artinya apa? Kita disuruh komitmen, istiqomah berpegang pada sunnah Rasulullah SAW. Baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berinternasional. Karena Rasulullah itu uswatun hasanah. Yang kedua, yang ketiga, arju ila ulama. Kembali ke ulama. Ulama yang mana? Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya, wahai Imam Syafi'i, kalau sudah fitnah-fitnah akhir zaman itu sudah mengglobal, kepada siapa? Kata Imam Syafi'i, cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Saya tanya, sekarang ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik sedikit atau banyak? Hah? Ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan orang munafik banyak atau sedikit? Qalilun, sedikit. Jadikan itu pijakan. Jadikan itu pijakan. Yang paling banyak sekarang itu ulama su'. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah dan kitab Minhajul Qasidin, ciri ulama su', ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Itu ulama su'. Kata Rasulullah, ini mah orang yang paling artinya paling hina di dunia ini. Paling jahat di kolom bumi ini, kata Rasulullah. Makanya nanti ulama su' itu nanti dipersiapkan ada neraka khusus. Di neraka itu ada lembah namanya Jubal Husni. Itu dipersiapkan oleh ulama-ulama su'. Ulama-ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Ini sekarang paling banyak. Astagfirullah. Kemudian yang keempat, kalau kita ingin selamat, kuatkan kesabaran. Kuatkan kesabaran. Tidak ada sabar. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabar dan kuat-kuatkan kesabaran. Warabitu alibat, bersiap-siap di perbatasan negeri. Artinya apa? Tingkatkan kewaspadaan. Karena yang goncang iman kita itu banyak. Bisa anak, bisa istri, bisa suami, bisa jabatan, kedudukan, pangkat, harta, teman, pergaulan, dan sebagainya. Hati-hati, tingkatkan kewaspadaan. Yang goncang iman kita itu banyak. Wattaqullah, dan tingkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu sukses di dunia wal akhir. Yang terakhir, supaya kita kiat selamat ketika kita hidup di zaman yang penuh fitnah akhir zaman ini. Yang kelima, doa. Kalau Rasulullah SAW, doa muhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kapan? Saat tahiyat akhir. Selesai kita baca selawat kepada Nabi, kita disunahkan baca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baca doa itu, jangan dilupakan. Selesai kita baca salawat kepada Nabi, langsung lanjutkan doa sebelum salam. Pada saat kita sholat sunnah, ya kalau kita ikut imam ya ikuti imam, ya kan, jangan berlama-lama, ya kan, ikuti imam. Ketika imam sudah assalamualaikum warahmatullah, ya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan kadang-kadang ketika imam sudah Allahu Akbar, kita masih sujud berlama-lama. Padahal dijadikan imam itu untuk ditaati. Nah ini gaya aturan dewi. Imamnya wis salam, makmumnya baru Allahu Akbar. Benar nggak ya? Salah. Dijadikan imam untuk ditaati. Kecuali kalau kita pas sholat sunnah, monggo berlama-lama. Apalagi sholat lain, kita berlama-lama sujud di hadapan Allah pada saat sujud akhir. Kita mohon kepada Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, para santriwati yang dimuliakan Allah, 5 kiat ini adalah kiat yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya agar kita diselamatkan. Dan insya Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semuanya sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.